Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asep dan Pak Irwan selaku dosen pengampu mata kuliah survei rekayasa. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 6 yang terdiri atas Adib Aulia Samsu, Fatwa Cahya Mustika, dan saya Riko Adi Wijaya untuk menyampaikan presentasi kami yang berjudul Potensi BIM untuk Manajemen Utilitas dalam Mendukung Smart Building. Next. Rangkaian materi presentasinya akan kami sampaikan ini akan dibagi dalam 3 segmen pemaparan. Segmen pertama akan disampaikan terkait konsep manajemen utilitas, bagaimana BIM berpotensi untuk kegiatan manajemen utilitas, dan beberapa metode High Definition Surveying yang disingkat HDS dalam mengimplementasikan BIM untuk manajemen utilitas. Pada segmen kedua akan dijelaskan terkait tahap-tahap dalam proses akuisisi data, pengolahan dan pemodelan 3 dimensi dari data-data survei berupa point clouds dengan menggunakan beberapa metode HDS, terutama terrestrial laser scanner dan handheld scanner. Kemudian dilanjutkan pada segmen ketiga yang akan menjelaskan tentang proses pembuatan basis data dari model 3 dimensi yang sudah dibuat, peranan BIM server, dan pengintegrasian BIM dengan IoT atau Internet of Things agar mampu mendukung terciptanya smart building. Yang terakhir, presentasinya akan ditutup dengan kesimpulan. Next. Mari kita mulai dengan materi di segmen pertama. Sebuah gedung terdiri dari bangunan dan aset atau properti yang berada di dalamnya, termasuk utilitas salah satunya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, utilitas merupakan kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Nah, utilitas ini akan membentuk suatu jaringan utilitas, yaitu suatu jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa. Contohnya pipa air bersih, pipa air kotor, kabel listrik, telekomunikasi, kabel internet, yang penempatannya itu bisa di bawah tanah, di atas tanah, serta di dalam laut. Nah, namun pada presentasi ini akan difokuskan pada utilitas bangunan gedung yang berada di dalam tanah, di dalam dinding, ataupun terlihat secara mata. Nah, baik dalam bangunan rencana ataupun yang sudah existing. Pada gambar yang tertera merupakan sebuah ilustrasi bagaimana penampakan betapa rumit dan lengkapnya jaringan utilitas pada suatu gedung. Dan sehingga pengelolaan utilitas memiliki peran penting untuk meyakinkan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan utilitas telah dilakukan, termasuk pengambilan keputusan-keputusan tentang utilitas mencakup pengadaan, pemeliharaan utilitas, biaya operasional, dan penghapusan akan diperlukan untuk memberikan informasi atas kondisi suatu utilitas sehingga nanti akan tercipta pengelolaan, pengamanan, serta tersedianya data atau informasi utilitas yang akurat, efektif, dan efisien. Nah, dengan demikian, manajemen utilitas ini dapat juga diartikan sebagai upaya dalam melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan objek-objek utilitas dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Next. Nah, saat ini proses manajemen utilitas telah mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang pada sektor arsitektur, engineering, dan construction atau AEC. Nah, terlepas dari cara yang konvensional yang mana manajemen utilitas itu biasanya hanya diberikan kode, kemudian dicatat dan dibuatkan denah aset, suatu metode dan teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan utilitas atau manajemen utilitas adalah melalui survei untuk memperoleh model 3 dimensi dan membuat Building Information Modeling atau BIM. Nah, BIM ini merupakan cara untuk mentransformasikan proses desain dan standar dari desain, penyampaian, dan operasi bangunan. Nah, penjelasan sedikit lebih detail akan dijelaskan pada slide selanjutnya terkait BIM. Nah, sehingga dengan bantuan BIM, kekurangan proses manajemen utilitas yang konvensional tadi, yang dilakukan pada media kertas, kemudian sharing datanya sangat lama, dan lain sebagainya, dapat dihilangkan karena BIM dapat melakukan pemodelan 3 dimensi yang dinamis, yang mana tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dalam membangun desain dan konstruksi. Nah, proses semacam ini akan menghasilkan sebuah informasi seperti bentuk gedung, situasi ruangan, kemudian bentuk dan dimensi aset, dan posisi aset dapat diketahui secara lebih tepat. Nah, selain itu dengan adanya BIM ini, adanya permasalahan seperti
ketika operator infrastruktur mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bagaimana informasi-informasi utilitas yang ada secara keseluruhan ini akan dapat diatasi gitu. Nah, hal itu terjadi karena informasi tersebut dapat dibentuk dalam suatu sistem yang memudahkan operator dalam memasukkan informasi utilitas secara berkala gitu, dan juga dapat memantau kegiatan operasional infrastruktur. Nah, informasi tersebut itu akan berguna untuk penentuan kebijakan seperti perbaikan utilitas, penggantian utilitas dengan yang baru, dan lain sebagainya. Next. Nah, mari kita flashback sedikit materi dasar tentang BIM atau Building Information Modeling. BIM itu apa sih? Nah, menurut National Institute of Building Science tahun 2010, BIM adalah representasi digital dari fisik atau objek dunia nyata dan karakteristik fungsional dari fasilitas yang berfungsi sebagai sumber daya pengetahuan bersama untuk informasi tentang fasilitas yang mana akan membentuk dasar yang dapat diandalkan gitu, untuk pengambilan keputusan selama siklus hidup bangunan. Nah, jadi model BIM ini merupakan sebuah model yang direpresentasikan dalam bentuk format digital dan memiliki karakteristik informasi di dalamnya. Kaitannya dengan definisi National Institute of Building Science yang berkaitan dengan pengetahuan bersama, terlihat dalam ilustrasi bagian atas bahwa adanya BIM sebagai sebuah sistem, maka membuat seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan itu dapat berkolaborasi dalam suatu proyek membangun suatu bangunan, misalnya gedung atau jembatan. Nah, kemudian seperti ilustrasi yang dapat dilihat pada gambar di bawah, bahwa BIM ini mulai pendesainan, konstruksi, maintenance atau pemeliharaan hingga proses dekonstruksi atau renovasi bangunan merupakan life cycle bangunan yang dapat diakomodir oleh BIM gitu. Nah, terkait interoperabilitas sebagai pertukaran data, meski saat ini belum ada peraturan yang menyebutkan jenis format apa yang digunakan di Indonesia, khususnya kasus BIM ini, yang sudah distandarisasi, sehingga dalam platform-platform yang mengintegrasikan seluruh pekerjaan dari berbagai stakeholder, standar terbuka BIM yang banyak digunakan ini adalah IFC gitu. Nah, hal ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi dari Building Smart, yaitu lembaga internasional non-pemerintah yang menjadi rujukan dalam pengembangan BIM. Next. Nah, melanjutkan tentang interoperabilitas, bahwa level kolaborasi dan interoperabilitas BIM ini dapat digambarkan dari level of maturity BIM, yang dapat juga dijelaskan melalui konsep level of BIM. Nah, intinya adalah semakin tinggi level BIM, maka semakin tinggi maturity dari levelnya. Nah, konsep level BIM ini dibagi dalam 4 tingkatan, seperti yang dilihat dalam gambar sebelah kiri. Saat ini kolaborasi dan interoperabilitas ini berada pada level 2 dan level 3. Pada level 2 ini ditambahkan informasi manajemen waktu atau BIM 4D dan kalkulasi biaya atau BIM 5D, di mana tingkat kolaborasi pada level ini sudah maksimal, namun dinyatakan bahwa interoperabilitas masih sebagian karena penggunaan model CAD perlu mengekspor file dalam format file umum, seperti contohnya IFC tadi. Sedangkan status paling canggih, yaitu BIM level 3, ini dicapai saat pembangunan data sepenuhnya transparan, dapat diakses oleh seluruh kontributor kapanpun, dimanapun melalui internet. Misalnya telah disimpan dalam database di cloud dan dapat diakses oleh semua kontributor proyek melalui layanan web. Contohnya dengan keberadaan dari OpenBIM ataupun BIM server. Nah, kemudian kemampuan BIM yang dapat digunakan secara multidimensi, seperti ilustrasi pada gambar sebelah kanan, terletak pada banyaknya dimensi yang dapat ditangani oleh BIM sendiri. Selain bentuk 3 dimensi yang hanya berorientasi pada geometri dari suatu bangunan untuk keperluan visualisasi, nah BIM ini juga dapat dibentuk dalam 4 dimensi dengan penambahan elemen waktu 5 dimensi, misalnya dengan penambahan estimasi biaya, dan hingga dimensi 7D untuk aplikasi manajemen fasilitas. Next. Nah, sekarang berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita telah tahu bahwasannya
BIM ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengelolaan atau manajemen utilitas. Nah, BIM mampu mencegah kehilangan informasi utilitas bagi pihak manajemen yang bertanggung jawab terhadap perubahan akan adanya utilitas. Nah, BIM ini dapat diterapkan dalam manajemen utilitas karena memiliki karakteristik sebagai berikut yang tiga ini. Yang pertama adalah mencukupi jumlah data atribut semantik untuk setiap objek, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan data utilitas yang dibutuhkan dalam manajemen utilitas. Yang kedua adalah model 3 dimensi yang dihasilkan dapat menyediakan informasi yang akurat dari lokasi objek utilitas. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu BIM ini merupakan metode pemodelan parametrik dapat membantu proses pembaruan model. Next. Selanjutnya, bagaimana penerapan metode survei terestris dalam memetakan 3 dimensi utilitas dalam gedung? Nah, ini tuh ada terdapat beberapa metode untuk pengambilan data untuk pembuatan model BIM. Salah satunya melalui High Definition Surveying atau HDS. Nah, Tronas mengatakan bahwa HDS itu merupakan kombinasi dari laser scanning, komputer teknologi, dan jaringan titik kontrol berpresisi tinggi. Nah, sehingga HDS ini kaitannya dengan keilmuan geodesi sering dikaitkan dengan sebaran titik kontrol. Nah, sedangkan revolusi dalam instrumen terrestrial laser scanner pertama kali dikenalkan pada tahun 1998 sebagaimana dikemukakan dalam peluncurannya bahwa koordinat TLS ini adalah koordinat yang bersifat lokal. Namun tidak menutup kemungkinan dan itu sudah dilakukan bahwasannya koordinat lokalnya ini dapat diikatkan dalam suatu jaringan titik kontrol supaya mengacu pada sistem koordinat tanah. Nah, seperti ilustrasi yang dapat dilihat bersama pada gambar sebelah kiri dan tengah, yang mana menunjukkan bahwasanya TLS ini merupakan penentuan posisi titik B terhadap titik A dengan menggunakan sinyal laser yang ditransmisikan. Nah, kemudian penentuan posisi dengan TLS itu dengan mengumpulkan data-data seperti jarak miring, sudut vertikal, sudut horizontal, posisi point clouds, itu akan dapat dihitung menggunakan misalnya salah satu metode polar relatif terhadap posisi berdirinya alat. Yang mana dalam ilustrasi tersebut adalah posisinya di titik A. Nah, perbedaan teknologi total station yang sudah kita kenal dahulu adalah apabila digunakan total station, itu akan diperoleh posisi titik berdasarkan single point. Sedangkan dalam penggunaan TLS ini, kita bisa mendapatkan puluhan ribu hingga jutaan poin dalam waktu yang bersamaan tergantung pada kebutuhan. Nah, kemudian dapat dilihat juga pada ilustrasi di sebelah kanan, menunjukkan bahwasannya di dalam TLS itu terdapat 4 jenis cermin yang dapat digunakan untuk membelokkan berkas sinar laser. Yang pertama ada oscillating mirror yang biasanya digunakan pada lidar, kemudian rotating polygon yang biasanya ada di TLS, thermal scanner juga di TLS, kemudian ada fiber scanner. Next. Nah, dalam implementasinya, HDS ini seringkali tidak hanya menggunakan satu instrumen saja, melainkan melibatkan berbagai alat yang dapat dilibatkan. Terlebih lagi jika keperluannya ini terkait LOD atau tingkat keberadaan dari pemodelan. Nah, pada survei terestris, objek-objek utilitas biasanya tidak hanya menggunakan TLS, melainkan juga digunakan HS. Sedangkan untuk objek yang tertanam bisa digunakan GPR atau Ground Penetrating Radar. Kemudian dari keseluruhan hasil survei ini akan menghasilkan kumpulan point clouds. Namun hasil objek dari setiap instrumen ini akan menjadi suatu kesatuan atau dapat diintegrasikan apabila hasilnya itu diikat bersama dalam keberadaan titik kontrol tanah, sehingga seluruh objek utilitas yang dihasilkan dari pemodelan ini akan terreferensi dalam sistem koordinat nasional. Selanjutnya, pada segmen yang kedua akan dijelaskan suatu kasus atau kegiatan penelitian bagaimana pemodelan BIM menggunakan instrumen TLS dan HS untuk keperluan manajemen utilitas. Saya persilakan rekan kami dari Mas Adi Paulus. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penerapan dari HDS sendiri dalam
memodelkan BIM untuk manajemen utilitas. Nah, berikut ini merupakan diagram alir, contoh diagram alir dalam melakukan manajemen utilitas berdasarkan penelitian Noval tahun 2019 mengenai BIM untuk manajemen utilitas gedung PAU ITB. Nah, secara umum akuisisi, pengolahan hingga pemodelan 3D pada penelitian ini sama dengan proses pembangunan BIM secara umum. Nah, namun yang menjadi highlight dalam penelitian ini ialah mengenai BIM untuk manajemen utilitas ini adalah proses akuisisi datanya yang menggunakan 3 metode, yaitu terrestrial scanner, handheld scanner, dan parametric modeling. Nah, hal ini disebabkan oleh kondisi dan dimensi dari objek utilitas yang bermacam-macam, serta keterbatasan alat dalam memindai objek-objek utilitas yang bervariasi ya. Contohnya ada yang kecil, seperti kabel, dan segala macam. Next. Nah, dalam proses registrasi data BIM dibutuhkan suatu titik kontrol yang berada di dalam gedung yang berguna sebagai reference point atau koordinat acuan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk kerangka yang mengelilingi gedung yang digunakan dalam pembuatan titik kontrol yang berada di dalam gedung tersebut. Nah, metode pembuatan titik kontrol di sekitar gedung ini dilakukan dengan pengukuran metode poligon tertutup terikat sempurna dengan menggunakan alat Electronic Total Station untuk kerangka dasar horizontal dan Waterpass untuk kerangka dasar vertikal. Nah, desain kerangka pengukuran dengan pembuatan titik kontrol baru ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Nah, titik kontrol di dalam gedung diukur berdasarkan metode reseksi sehingga diperoleh titik kontrol baru, yaitu titik kontrol TB01 yang diukur dari satu titik kerangka poligon terdekat TK10 dan dua titik bantu B01 dan B02. Nah, titik kontrol TB01 digunakan sebagai titik reference point dalam proses registrasi data pindaian BIM. Nah, reference point kemudian digunakan untuk melakukan transformasi koordinat data pindaian BIM di dalam gedung yang awalnya dari koordinat lokal menjadi terikat ke sistem koordinat global. Nah, data BIM diambil menggunakan metode transverse, di mana pemindaian juga disertai dengan pengikatan ke koordinat titik kerangka dan pembidikan backside serta metode freescan. Yang mana dengan menggunakan teknik freescan, TLS dapat diberdirikan di mana saja dan sebanyak apapun untuk menunjang kebutuhan model 3D yang akurat. Nah, teknik freescan yang membuat alat dipindahkan di mana saja ini awalnya kita harus membuat sketsa titik berdiri alat pada setiap lantai. Nah, hal ini itu sangat penting guna mempermudah proses pengolahan data. Nah, sketsa berdiri alat pada lantai basement adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar kiri, yang mana pemilihan titik berdiri alat ini sendiri dilakukan mempertimbangkan pertampalan minimal 30% dari setiap hasil pemindaian. Nah, prinsip pengambilan data menggunakan TLS seperti itu, sedangkan untuk prinsip pengambilan data menggunakan handheld scanner ditunjukkan pada gambar sebelah kanan, yang mana cenderung mirip dengan penggunaan TLS. Hal yang membedakannya adalah dalam proses akuisisi data, HS sendiri dilakukan secara berkelanjutan atau continuous, yang mana data yang diterima oleh alat akan dapat ditampilkan pada device yang terhubung dengan alat HS itu sendiri. Nah, sehingga aplikasi ini dapat menampilkan data pindaian secara real time saat akuisisi data dilakukan, sehingga pengguna bisa mengetahui jika terdapat bagian objek yang tidak terekam. Nah, nilai kerapatan yang dihasilkan pun beragam, yaitu 1-4 mm sesuai jarak pindaian dari alat HS ke objek yang akan dipindai. Nah, pemindaian objek utilitas dengan handheld scanner dilakukan di seluruh lokasi di mana objek utilitas tidak tertutup oleh plafon gedung. Nah, karena pada dasarnya objek utilitas yang berada pada gedung PAU sendiri memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu objek yang dapat terlihat karena tidak tertutup oleh plafon dan objek yang tidak dapat terlihat karena tertutup oleh plafon gedung, sehingga dibutuhkan pemodelan parametrik untuk memodelkan jalur dari utilitas, untuk memodelkan utilitas yang tertutup tadi. Selanjutnya, dalam pengolahan data sendiri, seperti yang kita ketahui, akuisisi data yang telah dilakukan sebelumnya akan memberikan output berupa data-data point clouds dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, untuk memanfaatkan data tersebut sebagai dasar dalam pembuatan model 3D, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Adapun tahapan pengolahannya terdiri dari
pembersihan data hasil registrasi dari noise yang tidak diperlukan atau filtering, kemudian ada transformasi point clouds dari sistem koordinat alat atau laser scanner ke sistem koordinat geodetik lokal atau global atau georeferencing, kemudian ada penggabungan data point clouds dari tiap station menjadi satu bagian atau proses registrasi. Nah, tahap pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data adalah filtering object noise pada data point clouds. Nah, noise merupakan objek pada data point clouds yang tidak diinginkan, sehingga perlu dilakukan pembersihan kepada objek tersebut agar mempermudah dalam proses registrasi. Nah, pada umumnya objek noise yang terdeteksi dalam pengolahan data ini seperti pohon-pohon yang berada di sekeliling gedung, orang yang berlalu lalang di dalam lorong, dan ataupun orang-orang yang beraktivitas di dalam ruangan saat pemindaian dilakukan. Serta dapat digolongkan noise juga apabila ada objek yang terduplikasi menjadi dua objek akibat pantulan dari kaca. Nah, gambar pada slide menunjukkan point cloud sebelum difiltering di sebelah kiri dan point cloud yang sudah dilakukan filter seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Setelah data set point clouds dibersihkan dari objek-objek yang tidak diperlukan, maka dilakukan proses integrasi antar dataset point clouds yang disebut sebagai registrasi. Nah, registrasi ini juga berkaitan erat dengan proses georeferensi, di mana dilakukan transformasi point clouds dari sistem koordinat internal alat atau laser scanner ke sistem koordinat eksternal atau geodetik secara global. Nah, proses registrasi ini menyesuaikan metode pemindaian yang dilakukan, antara lain dengan registrasi transverse dan registrasi cloud to cloud. Nah, apa bedanya? Nah, registrasi transfer dilakukan secara otomatis terhadap dataset point clouds yang sudah bergeoreferensi, sehingga dataset akan menyesuaikan posisinya terhadap sistem koordinat yang digunakan. Nah, kemudian dataset yang sudah digeoreferensikan tadi bisa dijadikan referensi untuk registrasi dataset point clouds hasil dari proses free scan, nah yang memiliki pertampalan menggunakan algoritma iteratif close point atau ICP. Nah, gambar berikut menunjukkan perbedaan koordinat pada data point cloud sebelum dan sesudah digeoreferensi, di mana gambar pada sebelah kiri adalah sebelum dan gambar sebelah kanan menunjukkan point cloud yang sudah memiliki data koordinat global seperti itu. Nah, gambar ini merupakan hasil keseluruhan dari registrasi point cloud setiap lantai yang ada di gedung PAU ITB. Nah, selanjutnya untuk memastikan keakuratan data point clouds yang telah diolah, maka dilakukan pengukuran validasi menggunakan Electronic Total Station. Nah, pengukuran dengan ETS sendiri dapat dijadikan referensi validasi karena memiliki ketelitian jarak kurang lebih 3 mm dan ketelitian sudut kurang lebih 5 detik, yang lebih baik dibandingkan dengan ketelitian hasil akuisisi yang direpresentasikan dengan kerapatan data point clouds sebesar 12,5 mm yang tadi diambil melalui TLS. Nah, dari pengukuran tersebut kemudian dilakukan perbandingan koordinat titik hasil pemindaian dengan TLS dengan koordinat hasil pengukuran ETS pada target yang merepresentasikan posisi yang sama secara ideal. Nah, dari perbandingan tersebut dihasilkan selisih antara pengukuran yang menjadi bahan analisis. Nah, selanjutnya adalah proses pemodelan 3 dimensi dari BIM sendiri yang dilakukan menggunakan perangkat lunak Autodesk Revit 2018, di mana model 3 dimensi tersebut didasari oleh data point clouds yang telah diolah sebelumnya. Nah, pembuatan family object menggunakan 2 metode yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu scan to beam dan parametric modeling. Nah, ilustrasi keduanya dapat dilihat pada gambar. Yang mana pembuatan family melalui data hasil scan to beam dapat dilakukan jika data point clouds yang berasal dari pengukuran TLS dan HS dapat menampilkan ukuran dan dimensi dari masing-masing objek dengan baik. Nah, seperti pada gambar itu adalah contohnya adalah AC ya. Nah, selanjutnya sementara sisanya yang tidak bisa dipindai dengan baik menggunakan TLS dan HS dibuat atau dimodelkan dengan menggunakan metode parametric modeling. Nah, pembuatan family dengan metode parametric modeling ini tentunya
membutuhkan ukuran diameter, di mana informasi ukuran diperoleh dari informasi yang dikumpulkan melalui pengelola utilitas gedung PAU. Kemudian panjang dari masing-masing family disesuaikan dengan model 3D dari dinding dan langit-langit gedung yang sebelumnya telah dibuat terlebih dahulu. Dengan demikian, family object dapat disusun untuk membentuk masing-masing sistem utilitas yang diinginkan. Nah, berikut merupakan hasil pemodelan 3D utilitas, hasil pemodelan menggunakan metode scan to beam dan parametric modeling yang telah digabungkan pada gedung PAU ITB. Selanjutnya untuk segmen 3 akan dijelaskan oleh rekan saya Fatwa Cahya. Nah, kemudian di sini setelah model 3 dimensi itu terbentuk seutuhnya yang sudah dijelaskan Adib. Nah, kemudian di sini si model 3 dimensi ini tuh diisi oleh atribut. Nah, di mana si atribut ini akan melekat pada sebuah objek dari model 3 dimensi. Nah, tujuan dari pengisian atribut ini untuk menghasilkan objek yang bersifat objek oriented, yaitu di mana objek itu tidak hanya menampilkan bentuk geometrinya saja, tetapi juga memuat atribut dan informasi yang dimiliki oleh objek itu sendiri. Nah, di sini adalah contoh dari atribut-atribut salah satu utilitas yang ada di sebuah gedung. Next. Nah, kemudian setelah atribut itu diisi, nah di sini kita memanfaatkan Microsoft Access, di mana di Microsoft Access ini dia berisi informasi dari utilitas yang sudah dimodelkan. Nah, dan dari form Microsoft Access ini juga sebenarnya dapat dibagikan untuk mendukung konsep collaborating and sharing dari sebuah BAM. Nah, berhubungan dengan konsep collaborating and sharing dari BIM ini, kemudian di sini akan dijelaskan mengenai BIM server. Next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Riko sebelumnya, di mana dengan adanya BAM ini, maka kita mampu untuk melakukan kolaborasi dalam sebuah proyek pada bangunan. Nah, di sini sebelum adanya BIM server, sebenarnya sudah terdapat BIM desktop, di mana dengan BIM desktop ini pertukaran yang dilakukan tuh sebenarnya kurang maksimal karena harus melalui perantara ketika kita ingin melakukan pertukaran atau ingin mengekstraksi informasi dari sebuah BIM itu. Nah, untuk mengatasi kekurangan proses dari BIM desktop ini, kemudian dikembangkan BIM server, di mana BIM server ini dikembangkan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pemanfaatan kolaborasi dari BIM itu sendiri. Nah, kolaborasi yang dilakukan bersama pada BIM server ini sebenarnya pengguna server bersama, di mana World Wide Web-nya itu dikembangkan untuk memungkinkan berbagai informasi dalam tim dalam membantu penyebaran informasi maupun penyimpanan file dalam suatu kelompok, sehingga dengan BIM server ini si BIM server ini mampu bertindak sebagai pusat penyimpanan file, manajemen dokumen, serta kerangka kerja untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar stakeholder. Nah, BIM sendiri ini berbasiskan standar IFC yang mampu mengelola data IFC dan dapat dioperasikan secara gratis. Nah, pada gambar di samping ini merupakan arsitektur dari pembentukan BIM server, di mana dari beberapa aplikasi dari beberapa aplikasi klien, misalnya yaitu modelnya, web usernya, atau external service-nya dapat diintegrasikan pada satu server, yaitu BIM server yang pada dasarnya itu merupakan sistem cloud. Nah, agar sistem kolaborasi apapun yang berpusat di BIM server ini dapat beroperasi secara efektif, klien ini harus dapat berinteraksi secara handal pada data yang dimilikinya. Nah, dalam sebuah kolaborasi juga partisipasi sebenarnya merupakan faktor yang paling penting ya, sehingga upaya untuk memastikan integrasi model bangunan digital, maka wewenang untuk memanipulasi data di dalam BIM server ini juga harus diperhatikan.
Next. Nah, di sini akan dibahas mengenai integrasi BIM dan IoT. Nah, IoT sendiri di sini merupakan paradigma baru dalam penyediaan sebuah data. Nah, IoT ini dapat menggantikan peran manusia dalam proses pengumpulan data, pengumpulan dan penyebaran data dalam bentuk visual. Nah, pada prinsipnya IoT ini merupakan kumpulan sensor yang terkoneksi melalui jaringan internet yang bisa melakukan komunikasi dengan mesin atau server tanpa melibatkan campur tangan manusia. Nah, pada tahap pengambilan keputusan, data yang dihasilkan oleh perangkat IoT ini harus diolah menjadi sebuah informasi yang berguna tentunya. Nah, berbagai macam metode dalam analisis data sebenarnya dapat diterapkan untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan ini. Nah, bentuk integrasi model BIM dan IoT itu di mana di BIM itu kan merupakan informasi mengenai fungsi bangunan dan karakteristik fisik seperti geometri, sifat, material, dan lain-lain dari sebuah objek. Nah, sedangkan si data IoT ini dia dapat menambahkan informasi yang ditetapkan dengan menyediakan data real-time mengenai status aktual sebuah bangunan. Nah, dengan adanya integrasi BIM dengan IoT data-data real-time ini, yang didapatkan dari IoT, maka dapat meningkatkan konstruksi dan operasional dari sebuah proyek atau dari sebuah bangunan. Next. Nah, di sini contohnya untuk integrasi BIM dan IoT pada manajemen utilitas. Nah, contohnya yaitu pada sebuah pipa, di mana salah satu upaya manajemen utilitas yaitu kan memonitoring kondisi utilitas sebuah pipa ya. Nah, sehingga untuk itu diperlukan adanya suatu sistem monitoring dan pendeteksi kebocoran pada pipa secara real time untuk menekan tingkat kehilangan air yang cukup tinggi, sehingga di sini memanfaatkan IoT dan BIM. Nah, di sini dari IoT pada gambar yang paling atas, nah di situ pengambilan data oleh sensor itu dilakukan oleh flow meter yang kemudian dikirimkan melalui gateway dan dikirimkan ke data ke cloud storage. Nah, di mana pada gateway ini dia akan menghitung berapa debit air per menit sih yang melalui sensor. Nah, kemudian setelah mengirimkan data debit air yang diperoleh akan dimonitoring dengan mempublish data ke point cloud, sehingga sebenarnya ketika si point cloud itu dihubungkan pada sebuah IT kepada sebuah komputer, di situ akan menampilkan debit air, sehingga ketika terjadi kebocoran itu nanti dapat dideteksi ketika terjadi kebocoran itu debit airnya itu akan banyak. Nah, itu bakal dapat dideteksi dari penampilannya di sebuah komputer itu. Nah, kemudian di sini untuk mengelola hubungan antar ruang atau model 3 dimensi dari sebuah objek dapat dijelaskan dalam IFC. Nah, di sini contohnya BIM dengan sensor thermal. Sebenarnya di sini konsepnya sama dengan penggunaan integrasi BIM dan IoT pada sebuah gedung dan sensor thermal ini sebenarnya konsepnya sama dengan pada sebuah pipa ini. Nah, di mana si sensor-sensor si pipa ini atau sensor si thermal ini tuh dia nantinya bisa dimodelkan dimodelkan 3 dimensi. Jadi dia bakal ikut ke BIM bangunan. Nah, nanti akan tercipta library dari IFC sensor type yang kemudian nanti dapat disimpan dalam IFC OpenShell, di mana format IFC OpenShell ini umumnya digunakan untuk pemodelan BIM dan menambah analisis lainnya. Nah, kemudian informasi dari sensor-sensor ini juga informasi dari AFC ini dapat diintegrasikan dalam sebuah satu server yang dapat ditampilkan pada gambar sebelah kanan. Nah, itu adalah integrasi antara model 3 dimensi dari sebuah bangunan maupun sensor, dan juga informasi-informasi yang ditampilkan dari hasil
real time dari sebuah sensornya. Nah, dengan adanya analisis yang terintegrasi dan tentunya ada notifikasi ya di dalam sensor di dalam web ini yang responsif, yang juga terintegrasi dengan BAM. Nah, ketika terjadi suatu kebocoran, maka dapat dengan cepat diketahui dan dapat memberikan informasi berupa lokasi area kebocoran, dan dapat diketahui tingkat kebocoran dari sistemnya itu seberapa dan jumlahnya seberapa. Nah, sehingga tentunya dapat segera diambil perbaikan atau tindakan untuk melakukan perbaikan, sehingga dapat mengurangi tingkat kehilangan yang cukup tinggi dari sebuah kerusakan tersebut. Next. Nah, kemudian kesimpulan dari presentasi ini, sebenarnya di sini smart building itu menunjukkan kemajuan teknologi ya, dari unsur-unsur sistem yang mendasar dan tambahan fungsionalitas sebuah bangunan untuk saling terintegrasi. Nah, teknologi dalam smart building ini dimaksudkan untuk menyusun, merancang, membangun, mengoperasikan bangunan dengan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan tujuan dari lingkungan sebuah bangunan. Nah, teknologi yang terkait seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari BAM, IoT, maupun dari pembentukan BAM-nya sendiri, modelnya sendiri, itu udah dibahas dalam presentasi ini, sehingga BAM ini akan mampu mendukung smart building ketika dia diintegrasikan dengan IoT, karena BAM ini memiliki potensi untuk memaksimalkan manajemen elemen dari sebuah bangunan akan menjadi optimal ketika dia diintegrasikan dengan IoT, sehingga integrasi ini merupakan pendekatan yang paling efektif dalam membangun sistem teknologi penunjang sebuah bangunan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.